106,9 FM Merkuri, sahabat, dan sudah pukul 11, jadi sudah waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini menemani Anda kembali, sahabat ya. Seperti biasa, 1 jam ke depan kita akan membahas seputar kesehatan, dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan, sahabat ya. Dan di edisi Rabu 6 Desember 2023 kita akan membahas tema seputar Hari Peduli Antibiotik Sedunia ya. Karena kalau di Indonesia bisa dikatakan orang itu mudah sekali mengakses antibiotik. Nah, ini yang harus kita mulai berikan edukasi dan awareness berkaitan tentang antibiotik. Kemudian apa bahayanya kalau Anda ini resisten terhadap antibiotik dan lain sebagainya. Jadi tetap stay tune di 96 FM Merkuri, dan Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan narasumber di line telepon di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger 0817300996, sahabat ya. Dan stay tune juga bisa Anda lakukan baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Berkaitan dengan tema sudah hadir di studio yang saya sampai lupa ternyata beliau sudah pernah hadir beberapa kali karena perjalanan Rumah Sehat sudah hampir mendekati 4 tahun, Dok. Jadi ini ada Dr. Leni Kartina. Beliau merupakan spesialis anak konsultan. Apa kabar, Dok? Baik, Mbak Yanti. Halo, apa kabar? Sampai lupa. Alhamdulillah, iya. Karena mungkin tahun lalu terakhir mungkin ya, Dok ya. Nah, ini akhirnya ketemu lagi, dan mengingat dulu membahas beberapa, ada DBD, kemudian polio. Nah, kita membahas lagi berkaitan ini yang tidak hanya untuk anak-anak tapi juga orang dewasa juga harus mulai aware berkaitan dengan hal tersebut. Hari Peduli Antibiotik Sedunia. Dan saya perkenalkan juga Dr. Leni Kartina, spesialis anak konsultan, ini juga merupakan Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba dari RSUD Dr. Sutomo, dan juga beliau merupakan staf divisi tropik infeksi KSM Ilmu Kesehatan Anak RSUD Dr. Sutomo Fakultas Kedokteran UNER, sahabat ya. Jadi memang ini menghadirkan para pakar, para ahli bisa memberikan kita edukasi dan informasi berkaitan dengan tema. Dok, kalau bicara tentang Hari Peduli Antibiotik Sedunia, ini kan pada tanggal 18 November ya tepatnya, dan apa yang melatar belakangi terjadinya peringatan atau hari awareness ini? Mungkin sahabat-sahabat Merkuri, kenapa sebegitu pentingkah awareness ini, atau seperti apa, Dok? Oke, jadi kalau kita judul aslinya itu kan World Antimicrobial Awareness Week. Jadi Pekan Kewaspadaan Antimikroba Sedunia. Jadi ya, jadi ini karena masalah antibiotik resisten itu nggak masalah di Indonesia, jadi ini sudah masalah global sedunia. Semua negara terdampak dengan terjadinya peningkatan bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Jadi kalau ditanya latar belakang sebetulnya apa, WAW ini dicanangkan 8 tahun yang lalu, tahun 2015 tepatnya, oleh WHO, karena memang pada saat itu kasus kejadian resisten terhadap antibiotika itu sangat tinggi. Dikatakan secara data global kematian akibat resisten antibiotik itu sekitar 700.000 per tahun ya, annually-nya itu. Dan kalau kita ini nggak waspada, jadi kalau nggak segera kita omong terus setiap tahun, bisa diramalkan bahwa tahun 2050 itu bisa sampai 10 juta per tahun kematian. Loh, resisten antibiotik kok bisa mati? Ya jelas. Orang kalau sakit karena infeksi bakteri pasti obatnya antibiotik. Tapi kalau sudah tidak ada yang bisa mempan dengan antibiotik, itu kan nggak ada obatnya. Terakhir ya jadinya kematian. Jadi begitu tingginya angka kematian karena resistensi antibiotik ini membuat kita harus bangun. Kita bukan cuman masalah penyakitnya, tapi obat yang kita pakai kalau sembarangan ini juga bisa memberi dampak.
Makanya canangkannya seluruh dunia karena memang terjadi pada hampir semua negara ya. Jadi itu yang mesti tidak hanya negara berkembang, negara maju pun mengalami hal yang sama. Karena fatality yang cukup tinggi berkaitan dengan antibiotik inilah ya sahabat yang pengennya dibangun awareness pada masyarakat. Dan mulai kapan dok istilahnya WAAW ini mulai dicanangkan gitu? Tahun 2015 sih, 8 tahun yang lalu. Dan setiap tahun emang temanya berubah ya. Jadi kalau tema yang sekarang ini kita preventing antimicrobial resistant together. Jadi harapannya nggak cuma tenaga kesehatan sih yang aware, tapi lintas sektor. Karena tadi Mbak Yanti udah bilang, kenapa sih akses antibiotiknya gampang? Ya, ini kan banyak sekali yang berperan. Apotik gampang, terus regulasi dari pemerintah, terus kemudian masyarakat yang sekarang kita didik dengan salah satu acara kita ini itu juga ikut berperan serta supaya mencegah resistensi. Nah itu kan misalnya kita supaya meminimalisir dampak buruk dari penggunaan antibiotik ya dok ya, karena bisa menyebabkan resistensi yang bisa menyebabkan juga Anda ini jika terkena virus ataupun juga mikroba ini akan tidak bisa tertangani dengan baik sehingga fatality itulah yang akan mengakibatkan kematian cukup tinggi nantinya, bahkan diprediksi di 2050 bisa sampai 10 juta. Nah itu kan cukup luar biasa ya sahabat, makanya kita membangun awareness berkaitan dengan hati-hati nih jangan sembarangan menggunakan antibiotik. Nah itu kan dampak buruknya, kita pengen juga masyarakat ada manfaat besar berkaitan dengan antibiotik sehingga penggunaannya harus lebih baik lagi gitu ya, diatur ya dok ya. Kalau bicara tentang manfaat antibiotik sendiri berkaitan apakah ini hanya untuk virus saja atau bakteri saja atau seperti apa kalau bicara tentang antibiotik? Jadi kalau kita ngomong orang sakit itu sebetulnya penyebabnya kan mikroba, makanya disebutnya antimikrobial ya resisten. Jadi mikroba itu tidak hanya bakteri, tapi ada virus, ada jamur, ada parasit, ya ada cacing segala macam. Jadi sebetulnya itu termasuk parasit. Jadi tidak semuanya bakteri. Nah, yang bisa mempan sama antibiotik itu hanya yang jika penyebabnya bakteri gitu. Jadi kenapa penggunaan antibiotik tidak boleh sembarangan? Kalau sakitnya bukan karena bakteri, penggunaan antibiotik ini satu tidak hanya dia sebetulnya nggak bermanfaat juga, karena kalau misalkan itu penyakitnya karena virus, kalau flu biasa itu sebetulnya sembuh sendiri. Kalau orang tua kita dulu makan tidur yang enak, minum anget-anget, istirahat, itu sebetulnya memang dia self limited, artinya sembuh sendiri tanpa antibiotik. Nah, ini kalau kita pakai antibiotik sembuh kok ya, emang dia sudah waktunya sembuh. Tapi satu tidak ada manfaat, yang kedua resiko akan terjadi resisten. Jadi itu yang kenapa sebetulnya kalau kita manfaat antibiotik. Tapi kalau memang itu disebabkan oleh infeksi yang karena bakterial atau karena bakteri, baru ada tempat untuk pemberian antibiotik. Dan cara mengkonsumsi antibiotik kalau memang karena bakteri juga harus tepat dosisnya. Artinya gini, kalau memang dokter bilang nanti 5 hari dihabiskan, jangan terus 2 hari nyaman, stop gitu ya. Terus kalau misalkan dokternya bilang 4 kali atau 3 kali sehari, lupa wes diminum 2 kali. Jadi range underdose ini juga akan mendidik bakteri atau kuman yang di dalam tubuh untuk mengenal dan kemudian membuat perlawanan, jadi yang dianggap sebagai resisten. Dan itu yang biasa dilakukan masyarakat kita dok. Jadi kalau sudah ke dokter kemudian diminum ya 5 hari dihabiskan, ini sudah sesuai dosisnya gini-gini 3 kali sehari. Tapi kalau sudah 2 hari sudah enakan dilepas. Nggak lupa dok, memang sudah enakan nggak usah minum. Nanti berpikirannya adalah nanti kalau saya kebanyakan minum obat ginjal saya kena gitu loh. Padahal itu persepsi yang harus diluruskan di masyarakat ya dok. Kalau memang dokter menyatakan 5 hari ya, itu sudah sesuai dengan
penyakit yang Anda derita gitu ya dok ya. Jadi udah sesuai dengan kerja obat terhadap bakteri tersebut. Jadi kalau 5 hari ya sudah dihabiskan 5 hari ya, jangan jadi dokter sendiri gitu ya. Karena itu sudah sesuai dengan dosis, karena penggunaan antibiotik dokter pun juga menyesuaikan ya dok ya, dosis kemudian jenis dan lain sebagainya. Kalau bicara antibiotik, ada berapa jenis sih dok antibiotik yang biasa digunakan terutama di masyarakat kita yang tropis ini dok? Ya. Jadi kalau jenis antibiotika itu banyak golongan. Ada yang golongan sampai WHO itu membuat lini, artinya ada kelompok yang boleh diakses. Ada kelompok yang kalau mau akses ini harus butuh persetujuan dokter konsultan. Atau kelompok yang ini nggak boleh loh kalau nggak satu tim pengendali antibiotik yang membolehkan menggunakan. Jadi sampai kita bikin itu karena memang penggunaannya overuse. Jadi semua boleh. Nah kalau kita ngomong jenisnya memang ada bermacam-macam kelompok, termasuk mulai yang keluar baru, mulai yang tergantung jenis antibiotik, jenis bakterinya apa, karena itu masing-masing berbeda. Artinya kalau misalkan penyebabnya diare, ya antibiotiknya sebetulnya nggak sama yang penyebabnya infeksi saluran nafas. Jadi memang itu kalau kita mau pilihan antibiotik tergantung dari kemungkinan penyebab bakterinya tersering itu apa. Memang yang sering dapet gampang ya itu adalah yang kelompok penisilin. Yang kalau dalam bentuk oralnya ada amoksisilin. Ampicillin udah jarang banget sih ya kalau dalam bentuk oral. Nah kemudian sekarang lagi naik lagi kelompok yang sudah harusnya itu masuk ke dalam yang akses khusus, yang mesti mulai harus dicegah, itu malah lebih gampang diperoleh. Nah ini adalah justru yang paling sering menimbulkan resisten. Jadi yang cephalosporin istilahnya, nanti mereka minum kalau obat yang di luar itu yang dalam bentuk minum ada yang namanya cefadroxil, cefixim, jadi itu mesti yang kita harus betul-betul sampaikan ya bahwa dok, saya sendiri kalau mau nulis yang kelompok 2 itu sebetulnya mesti harus hati-hati banget karena ini sudah lompat golongan. Artinya kalau yang lini pertama nggak mempan, kita baru masuk ke lini kedua. Cuman orang-orang tuh biasanya mau ambil potong kompas supaya yang mau langsung jos, langsung tokcer gitu dok, langsung minum sekali bisa. Iya, kadang mintanya ke dokternya yang mahal dok, gak apa-apa, pokoknya asalkan sembuh. Padahal kan penyakit itu ada proses. Kalau yang langsung sembuh mestinya nggak ke dokter, tapi ke ponari dapat air sehari. Kalau saya disuruh dok, kok nggak sembuh? Kan saya bukan ponari bu, gitu. Bakterinya mesti harus dapat terapi dulu. Gitu. Kan dokter bukan pesulap gitu ya, yang langsung bisa memunculkan barang gitu ya. Jadi harus ada prosesnya dulu gitu ya. Begitupun dengan penggunaan obat gitu ya dok. Dan ini kan semua antibiotik kan harusnya ya dok wajib dengan resep dokter. Iya betul. Dokter saja sangat berhati-hati dalam memberikan resep terkait dengan antibiotik. Kenapa masyarakat mudah sekali mengakses antibiotik ini? Nah ini yang kita sebut together. Kita butuh kerja sama semua pihak, regulasi terutama, ya pengawasan, monitoring, supaya please deh penggunaan obat itu nggak bisa diakses dengan gampang. Saya sempat dapat pasien yang bisa ketemu amoksisilin itu di toko sebelah, maksudnya gitu. Jadi bukan di apotik. Betul. Kebanyakan gitu dong. Beli di toko, bukan di toko obat. Jadi di toko. Jadi sampai itu bisa diakses seperti itu. Ini tolong jangan. Ya mohon kita kerjasama. Kalau memang ada pengawasan dari sisi ya sebetulnya kalau BPOM aja ya itu lebih sulit ya. Jadi memang harus ada beberapa terkait. Sebetulnya kalau kita ngomong together itu nggak cuman itu saja loh Mbak Yanti. Jadi penggunaan antibiotik itu tidak hanya pada manusia. Jadi dari dulu penggunaan antibiotik itu dipakai pada hewan, pada ternak, pada ikan. Jadi ayam, jadi supaya mereka itu nggak kena penyakit, jadi dalam jumlah sedikit dikasih antibiotik. Nah kelompok yang makan antibiotik ini tentu dalam tubuhnya kan mengandung antibiotik sudah. Nah kalau kita konsumsi
Jadi sebetulnya dalam akumulasi tubuh kita sudah menimbun jenis antibiotika itu. Makanya kalau together itu biasanya ya tolong dari kalau gitu ngomongnya apa sih? Kementerian atau apa ya, lembaga terkait gitu ya, lembaga terkait dari yang perikanan, peternakan dan lain sebagainya gitu jadi ya, ya form pengawasan di bidang tersebut juga harus dilakukan. Jadi itu ya kalau bisa memang saya sarankan yang pemilik apotik pun kalau tidak ada resep jangan. Yang sekarang justru malah kasih solusi. Mau beli obat sakit apa, panas, keluhannya apa lagi, ada diare, lo ngasihnya misalkan langsung bukan obat diare tapi ngasih antibiotik, pakai ini aja. Memang kalau studi kita itu yang sudah pernah dikerjakan, yang melihat kenapa sih resistensi tinggi, dasarnya apa, malah justru banyaknya penggunaan antibiotika yang secara pribadi itu malah justru di kelompok rural, maksudnya di daerah pedesaan yang orang itu sebetulnya nggak pahamnya apa. Oh kalau antibiotik dipakai terus tuh jadi resisten, itu enggak. Jadi mereka menggunakannya sebagai obat pusing, obat panas, segala macam gitu ya dok ya. Kadang pusing pakainya amoksisilin. Loh itu kan nggak panas. Jadi ya itu jadi dari studi itu dikatakan bahwa ternyata memang justru yang kurang mengerti, justru yang sering menggunakan antibiotik itu pun nanti yang harus kita sampaikan ke terkait lembaga terkait. Jadi bahwa jangan sampai petugas apotik yang nggak seluruhnya farmasi, yang kadang-kadang orang yang diajak pekerjakan untuk bekerjakan memberi saran untuk memberikan antibiotik. Jadi ya kalau memang dia butuh antibiotik, please mana bukti resep? Ya betul, butuh. Terus kalau memang saya nggak enak badan nih, ya bapak periksa dulu gitu ya, bukan yang boleh disarankan gitu ya obat simptomatik, artinya untuk menurunkan keluhannya aja. Panas ya kasih obat panas. Penurun panas gitu saja ya. Kalau kebanyakan orang itu saya tenggorokannya nggak enak ini, terus ke apotik, terus saya badannya nggak enak ini. Nah periksa dulu ke dokter gitu ya, baru akan dikasih resep untuk ditebus ke apotik, bukan nggak enak badan ke apotik gitu ya dok ya. Kalau itu butuh antibiotik baru boleh. Nah itu dokter pun juga biasanya nggak seluruhnya. Masyarakat kita juga sekarang sudah pandai loh, cerdas. Jadi kalau dokternya suka kasih antibiotik, biasanya dia malah dok ini butuhkah gitu. Jadi dia malah tanya, perlu ya dikasih ya. Jadi kita harus jangan sampai kalah pandai sama pasien. Si masyarakat ini sebagai pasien juga harus mulai kritis ya, peruntukannya seperti apa dok, apakah memang sesuai, apakah saya tidak terlalu banyak dosis. Nah itu kita juga harus mulai kritis, toh dokter juga akan lebih senang untuk ditanya banyak hal gitu ya. Banyak diedukasi juga. Jadi masyarakat bisa teredukasi dengan benar gitu ya sahabat. Dan saya mengundang Anda untuk bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Leni Kartika, spesialis anak konsultan dan juga merupakan Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba RSUD Dr. Sutomo, serta staf divisi Tropik Infeksi Kesehatan Masyarakat Ilmu Kesehatan Anak Rumah Sakit Dr. Sutomo, sahabat, dan juga FK UNER di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger 08173096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat ya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu kali ini sahabat, di 6 Desember 2023 yang mana kita membahas terkait dengan Hari Peduli Antibiotik Sedunia sahabat, yang mana kita pengennya masyarakat itu lebih aware lagi dengan penggunaan antibiotik, karena sebegitu mengerikannya ternyata efek buruk dari antibiotik yang penggunanya tidak sesuai dengan peruntukan. Sahabat, sudah ada Dr. Leni Kartika, spesialis anak konsultan dan beliau merupakan Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba RSUD Dr. Sutomo, staf divisi Tropik Infeksi KSM Ilmu Kesehatan Anak RSUD Dr. Sutomo dan FK UNER. Sahabat dok, sebelum saya menanyakan berkaitan dengan efek buruk penggunaan antibiotik ya yang tidak tepat, ini ada pertanyaan dari Pak Satrio, dok, apakah beda penggunaan antibiotik yang karena sakit akibat virus atau kena bakteri? Apakah keduanya sama-sama menggunakan antibiotik untuk mengurangi rasa sakitnya? Oke, pertanyaannya bagus sekali Pak Satrio. Jadi memang ini harus dibahas. Apakah penggunaan antibiotik itu sama untuk karena virus atau bakteri? Jadi
sebetulnya yang butuh antibiotik itu hanya bakteri saja yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Infeksi virus, contoh penyakitnya itu ya demam berdarah, Oh ya. flu, ya. Terus kemudian diare, sebagian besar itu pada anak 80% itu karena virus. Terus kemudian cacar air itu virus. Terus kemudian ada lagi lah beberapa penyakit virus yang lain, paling sering yang bikin radang tenggorokan dan lain-lain itu tidak butuh antibiotik. Jadi sekalipun dia panas, demam berdarah itu kan panas ya. Betul. Kayak loyo panas, kadang-kadang ada batuk pilek. Itu sebetulnya kalau dokternya memeriksa dan yakin bukan ini adalah suatu kemungkinan ke arah infeksi demam berdarah, virus demam berdarah, pasti nggak akan dikasih antibiotik. Dan kalau itu dikasih antibiotik, satu nggak ada tempat, artinya nggak ada tempat itu keluhannya nggak akan membaik. Yang kedua malah justru menimbulkan resisten. Tapi kalau misalkan radang tenggorokan itu memang disebabkan karena bakteri, itu memang ada manfaat, langsung biasanya responnya 1, 2, 3 hari membaik. Kalau yang karena virus dia nggak dikasih obat pun biasanya ya sudah sembuh. Gitu ya, Dok. Nah, membedakan ya tentu harus ke dokter ya, karena dokter yang tahu tanda-tanda bahwa ini adalah gejala ke virus, ini adalah tanda-tanda ke arah bakteri, itu dokternya yang akan pasti tahu. Ada beberapa patokan, ada scoring, ada gejala-gejala yang khas. Ini untuk ke arah bakteri, untuk ke arah virus. Jadi nanti harus dipercayakan ke dokternya. Jadi itu. Jadi bahayanya apakah sama? Ya tentu kalau itu bukan karena bakteri diberi antibiotik, karena virus ya pasti akan bahaya resisten. Nah itu ya sahabat, jadi jangan sembarangan menggunakan antibiotik karena peruntukannya itu sangat berbeda ya dok ya. Hanya dokter yang mengetahui mana antibiotik yang tepat dan dosis yang tepat untuk digunakan untuk sebuah apakah ini karena karena virus, entah ini karena bakteri, hanya dokter yang mengetahuinya sahabat ya. Jadi jangan sembarangan dalam penggunaan antibiotik, itu yang pengen kita bangun awarenessnya. Ini pertanyaan dari Mbak Erina, dok mau tanya kalau kena radang tenggorokan karena sakit, kalau dibuat nelan itu apa tidak kenapa-napa jika minum antibiotik? Karena banyak sekali yang seperti itu dok, penggunaan antibiotik yang sembarangan. Barusan itu ya pertanyaannya ya, jadi ikut kejawab. Betul, jadi emang yang paling sering muncul datang keluhan itu emang nyeri telan, batuk pilek. Nah itu mesti kita harus lihat kembali karena alergi, misalkan habis makan seblak, apa istilahnya yang sekarang seblak mercon gitu ya, misalkan. Kalau yang pedes-pedes yang pedes-pedes itu tenggorokan kita juga rasanya kebakar ya, seperti itu. Terus pada anak-anak tertentu yang dia sensitif terhadap bahan pengawet atau MSG, itu juga kalau misalkan kena makanan yang mengandung MSG juga tenggorokannya rasanya nyantol. Betul, gitu ya, misalnya apa ya, pancingan kalau orang Jawa bilang gitu ya, seperti ada sesuatu yang buat telan sakit gitu ya. Jadi memang ada Bu yang tanda Mbak Erina tadi itu yang saya bilang bahwa ini merah karena virus, merah karena iritasi, merah karena bakteri, itu ada tandanya. Jadi kita mesti harus lihat, dokternya biasanya suruh buka mulut, kita lihat di dinding belakang tenggorokannya itu apa ada gejala putih-putih, apakah gejala ada kemerahan bintik-bintik. Nah itu nanti yang membedakan apakah ini penyebabnya bakteri atau yang lain. Jadi itu ya, kalau memang itu sebetulnya kemungkinan karena bakteri memang harus ada, karena kalau kelompok infeksi tenggorokan yang disebabkan karena bakteri Streptococcus yang bisa ada tanda-tandanya tadi itu memang kalau tidak diobati dengan baik dia juga menimbulkan masalah di belakang hari. Jadi makanya kalau misalkan kita kalau sekarang artinya begini, kalau tenggorokan saya terasa sakit panas, jangan beli sendiri deh amoxicillin. Coba saya minum air hangat, kita minum vitamin, terus hindari dulu makanan-makanan yang mengiritasi. Istirahat 3 hari tidak ada perbaikan, tolong dicek. Jadi apakah ini termasuk yang butuh obat antibiotik atau memang enggak. Jadi dokter kalau menentukan, selain misalkan kita nggak punya clue nih ya, ada panas, sulit, bisa kita akan memeriksakan pemeriksaan lab.
coba diperiksa darah karena dari situ nanti akan ada Terlihat, gejala ya. ke arah bakteri itu kalau leukositnya tinggi. Jadi kalau memang merasa tenggorokannya itu nggak enak, jangan beli sendiri antibiotik. Jadi kalaupun ada sisa antibiotik berarti itu Anda minumnya tidak teratur gitu ya. Jangan disimpan. Iya kan, berarti disimpan gitu. Jangan beli sendiri ataupun ada itu, jangan sekali-sekali mengobati meskipun orang bilang cuma radang tenggorokan gitu. Yang kemarin mempan kok, ini tak simpan kalau iya. aku sakit lagi. Nah ini itu yang salah itu ya dok ya. Jangan seperti itu. Jadi kalau memang sudah diresepkan seperti itu dihabiskan ya dihabiskan sahabat ya. Jangan sampai nanti resisten karena ternyata efek buruknya luar biasa ya dok ya. Tadi sempat ternyata efek buruknya bisa ke orang sekitar kita juga. Betul, gitu ya. Efek buruk dari penggunaan antibiotik yang tidak tepat dok, supaya sahabat-sahabat Mercury bisa lebih aware lagi. Apa saja dok? Kenapa kan temanya itu resisten gitu ya. Sebetulnya gimana sih kuman bisa resisten kan gitu. Mekanisme resistensi. Jadi sebetulnya kuman ini pandai. Ya. Kuman itu kalau dia kena sesuatu yang menghantam pasukannya tubuh kita atau bakteri terutama antibiotik, dia pasti akan mulai berusaha untuk mengadaptasi. Jadi itu. Makanya kalau dia tidak benar-benar dia diselesaikan, dia itu masih ada efek untuk bisa beralih. Beralih artinya dia akan membuat perlawanan supaya titik tangkapnya dia bisa meleset. Nah, itu kemampuan dari bakteri. Bakteri sendiri bisa mengenali, bisa melakukan perlawanan, dia bisa memblok antibiotik yang dia yang menghantam dia kalau itu pengobatannya tidak tepat. Jadi tidak sesuai dengan dosis, tidak sesuai dengan sakitnya. Jadi itu. Nah, pada saat dia sudah punya mekanisme perlawanan, kebal kan? Dia akan ada terus di dalam tubuh kita, dan itu dia bisa punya anak cucu yang sama. Berkembang biaklah di dalam gitu ya dok ya. Jadi dia punya anak cucu yang juga punya kemampuan untuk bisa mengenali dan melawan. Nah, bakteri-bakteri ini biasanya ditularkan ke orang-orang sekitarnya. Kalau dalam tubuh orang tersebut dia karier ya, pembawa bakteri resisten. Dia bisa menularkan ke orang-orang sekitarnya lewat apa? Lewat sentuhan, lewat droplet. Artinya misalkan dia lagi sakit flu, terus kemudian dia batuk, terus dia nggak tutup, atau dia tutup tapi terus dia nggak cuci tangan. Karena itu salah satu upaya untuk menghilangkan itu adalah kebersihan. Hand sanitizer, cuci tangan. Nah, seperti itu supaya kalau kita misalkan mau ucek-ucek mata, mau pegang hidung, mulut, itu please jangan biasakan. Kalaupun memang butuh pakai tisu atau harus pakai hand sanitizer atau cuci tangan dulu. Habis pegang apapun, misalkan dari sini anak-anak diajarkan untuk cuci tangan karena kita nggak tahu yang bersin barusan siapa, yang nempel di situ siapa. Betul. Nah, kalau misalkan itu menempel ke beberapa orang, nah itu yang kita sebut penyebaran antibakteri dengan resistensi yang cukup banyak terhadap beberapa antibiotik. Oleh karena itu bahaya karena bisa menyebar ke mana-mana. Nah, dok, kalau mungkin orang mengatakan, oh sekarang itu kok banyak sekali penyakit-penyakit yang nggak tahu, dulu nggak ada loh kayak gini nih, dulu nggak ada. Apakah itu salah satu dampak ya dok ya? Kalau kita bicara tentang kok banyak penyakit yang sembuh-sembuh ya? Nah, sembuhnya lebih lama gitu ya dok. Batuk saja sekarang kan tuh dulu 3 hari udah, nah kan sekarang seminggu gitu. Apakah itu juga dampak ya dok? Salah satunya bisa ya. Jadi kalau memang sudah diobatin tidak sembuh ya, kita harus pertimbangkan apa sebetulnya kita ini sudah nggak mempan lagi pakai antibiotik yang itu, jika memang itu penyebabnya karena bakteri. Tapi kalau memang dikasih antibiotik nggak sembuh-sembuh ya, kalau memang virus juga dia nggak akan sembuh. Nanti kita lihat ya satu self limitednya itu biasanya maksimal 7-10 hari sudah sembuh sendiri. Tapi kalau memang sudah ada gejala yang makin berat ke arah penyakitnya 3-5 hari ya kita harus segera periksa ya. Kok nggak ada perbaikan dengan obat ya harus diperiksa. Dok, kalau apakah semisal ada sahabat-sahabat Mercury yang loh saya kemarin seharusnya menghabiskan antibiotik ini selama 5 hari, kemudian pada akhirnya tidak dihabiskan dan itu berulang 2 kali. Apakah itu akan nantinya akan bisa resisten, atau resisten itu akan bisa kembali lagi, atau seperti apa dok? Apakah bisa kembali lagi kalau kita sudah tidak lama menggunakan atau seperti apa dok? Ya betul. Jadi kalau kita berlaku seperti itu terus ya, underuse, overuse, dosisnya nggak sesuai gitu. Jadi itu
akan menimbulkan resistensi di kemudian hari. Atau kita pakai ini terus nih. Ya. Sekarang yang kita lagi tren pakai antibiotika yang depannya C misalkan gitu ya. Udah lama nggak pakai yang A misalkan gitu ya. Betul. Terus saya mau yang C terus. Nah, terus itu akhirnya C resisten. Apakah bisa ke A? Ada suatu saat memang bisa. Jadi saat dia sudah sama sekali tidak pernah digunakan lama, artinya dia sudah tidak mampu mengenali yang lama, itu memang bisa digunakan. Tapi kita juga harus tidak otomatis ya, kita mesti lihat respon. Dan tadi sebetulnya bakteri itu ada jenisnya dan punya kemampuan atau kesensitifan terhadap bakteri masing-masing tergantung golongannya. Jadi memang kita nggak bisa ngobatin sendiri lah gitu. Jadi kalau penggunaan antibiotik memang benar-benar sudah harus dengan resep dokter. Karena kan itu memang label merah ya dok ya untuk antibiotik itu kan ya. Ada lingkaran. Betul, itu penggunaan obat pasti ada yang biru, ada yang merah. Nah kalau sudah yang merah itu berarti sudah wajib ya wajib dengan resep dokter gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Sinta, dok selama ini orang hanya fokus pada penggunaan antibiotik di manusia. Bagaimana dengan hewan dok? Saya sering melihat orang-orang mengobati hewan peliharaannya menggunakan antibiotik yang digunakan pada manusia. Apakah benar seperti itu peruntukannya? Mohon penjelasannya dok. Ya, jadi kalau untuk terima kasih Mbak Sinta ya Bu Sinta, Mbak Sinta. Apakah antibiotik kita bisa digunakan untuk hewan? Ya sebetulnya kalau jenis antibiotika itu sama. Tentu saja saya kurang menguasai ilmu kehewanan ya. Ketika kalau dia sakit apakah penggunaannya sama, itu terus terang saya nggak paham betul. Tapi sebetulnya penggunaan yang salah pada hewan yang saya tahu selama ini memang yang dipersalahgunakan untuk dia nggak sakit, tapi dikasih obat supaya nggak sakit. Nah itu yang tadi saya cerita, ada ayam, ada kucing, ikan. Jadi itu kan kita konsumsi. Itu yang berbahaya karena itu dipasarkan. Nah seperti yang jadi kambing, untuk perikanan, sapi. Jadi untuk yang peternakan yang justru berbahaya ke kita. Tapi kalau misalkan hewan yang kita pelihara itu sakit, terus kita bawa ke dokter hewan, terus dapat antibiotik, ya memang itu dia harus dapat seperti itu. Itu tidak, itu kalau enggak ya nanti kasihan dia mati. Kadang-kadang kucing itu juga bisa sakit berat sampai butuh opnam dan lain-lain. Jadi itu ya memang harus mendapatkan tata laksana seperti keilmuannya. Jadi ya mungkin dapat antibiotika yang mungkin bisa sama kayak kita ya. Tapi kalau misalkan kucing kita sakit terus kita gerusin amoksisilin kita minum, ya itu menurut saya juga nggak tepat ya, karena kita bukan dokter hewan dan dosisnya berapa. Ya kalau dia nggak overdosis ya kan nggak apa-apa, tapi kalau misalkan ada sesuatu tapi yang berbahaya dalam konteks penggunaan instansi lain itu adalah memang sebagian penyalahgunaan antibiotika ini untuk ke arah itu tadi. Jadi makanan hewan di peternakan itu tadi ya yang sahabat, secara otomatis nanti akan kita konsumsi dan itu akan mengandung antibiotika dalam tubuh kita, dan itu yang harus mendapat perhatian penuh. Nah itu kembali lagi karena mikrob seperti yang dijelaskan dokter Leni di tadi ya sahabat, berkaitan dengan efek buruk dari penggunaan antibiotik yang tidak tepat adalah salah satunya jika semisal ayam di peternakan itu diberi antibiotik, kemudian ayam dari peternakan itu kita konsumsi. Nah, di dalam tubuh ayam itu kan sudah ada antibiotik yang kita nggak pernah tahu apakah dia resisten, membawa mikrobanya. Nah, itu yang ditakutkan sahabat ya, dari efek buruk penggunaan antibiotik yang tidak tepat ya sahabat. Dok, kalau ini kita kan bicara tentang penggunaan yang tidak tepat. Nah, penggunaan antibiotik yang benar memang harus dengan resep dokter dan sesuai dengan peruntukan gitu ya dok ya. Jadi memang harus benar-benar ke dokter. Ya boleh dibeli sendiri. Iya. Kalau saya mau yang beli tanpa resep jangan dilayanin deh. Nah, itu salah satunya juga ya, meskipun peran aktif kita untuk mencegah resisten. Untuk masyarakat penggunanya juga gitu ya. Jadi kayaknya dulu pakai antibiotik ini enak. Nah kalau memang kayak seperti itu, ke dokter saja, dok dulu saya penggunaannya gitu aja, ceritain ke dokternya gitu ya dok ya. Iya, belum tentu juga dikasih antibiotik, oh ini enggak bu, beda gitu ya. Beda bu, ternyata
beda ya dok sakitnya. Nah itu akan lebih baik lagi daripada Anda curhat di orang yang tidak tepat gitu kan. Maka solusinya juga tidak tepat gitu ya. Betul. Sahabat. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya sahabat. Sebelum saya nanti akan menjawab juga pertanyaan yang baru masuk dari Mas Rizal, tetap stay tune di 96 FM Merkuri di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat, kita sudah berada di segmen terakhir ya, segmen ketiga di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya di 6 Desember 2023 bersama dengan Dr. Leni Kartina, spesialis anak konsultan. Beliau juga merupakan Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba RSUD Dr. Sutomo dan staf Divisi Tropik Infeksi KSM Ilmu Kesehatan Anak RSUD Dr. Sutomo FK UNER, sahabat. Kita membahas berkaitan dengan Hari Peduli Antibiotik Sedunia, di mana tema besarnya adalah Prevention Antimikroba Resistant Together. Nah, yang perlu digaris bawahi adalah together-nya itu kita bersama-sama. Kalau tenaga medis saja itu tidak akan bisa sendirian dalam melakukan preventif untuk peringatan antibiotik sedunia ini, yang mana kita tahu tadi sudah banyak disampaikan oleh Dr. Leni begitu banyaknya efek buruk dari penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dengan kebutuhan, sahabat. Karena memang yang bisa memberikan antibiotik itu hanya dokter, yang mengetahui peruntukan antibiotik ini untuk sakit ini itu hanya dokter, karena sekali lagi antibiotik itu labelnya merah, sahabat, jadi harus dengan resep dokter. Ini ada pertanyaan dari Mas Rizal. Dok, bagaimana caranya bisa tahu kita alergi pada jenis antibiotik tertentu? Ya, makasih Mas Rizal, bagus banget pertanyaannya. Jadi gimana kita tahu kalau kita alergi ya? Alergi itu artinya tubuh kita membuat reaksi terhadap sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dia kalau orang lain nggak apa-apa, kalau kita dia bereaksi. Bereaksi artinya dia melawan. Reaksi yang muncul seperti apa? Ada yang ringan itu biasanya gatal, bendol-bendol kayak orang biduran itu. Itu bendol-bendol. Jadi kalau kita minum obat itu dan jaraknya itu memang bisa cepat, bisa agak lama. Jadi reaksinya itu bisa cepat, onsetnya dalam beberapa menit sampai jam, atau bisa beberapa 1-2 hari kemudian itu emang ada yang long acting. Tapi kalau obat biasanya agak cepat sih. Betul. Nah, jadi minum langsung gatal-gatal stop aja. Mending kita ngomong, saya kok setelah respon ini gatal ya. Ada yang sifatnya setelah minum jantungnya dodok. Itu dua-duanya saya pernah ngalami, dok. Ya, jantungnya dodok dan merah. Terus keluar keringat dingin. Ya. Terus bibirnya memble, ada yang langsung bibirnya atau matanya bengkak. Itu juga bisa. Jadi setelah minum obat matanya bengkak. Yang kedua, yang lain biasanya demam, bisa muncul demam. Tapi ada yang berat. Yang berat itu yang disebut sebagai Stephen Johnson syndrome. Sindrom Stephen Johnson itu kulitnya melepuh semua kayak orang luka bakar, mengelupas, melepuh seluruh mulutnya juga luka-luka semua. Nah, ini bahaya. Kalau biasanya seperti ini, udahlah wes, nggak usah. Pokoknya alergi apapun sudahlah. Kita ingat, kalau kita nggak tahu obat apa, coba dilihat grenjengnya itu tadi, disampaikan, dicatat, taruh di dompet. Setiap pergi ke dokter bilang, saya dulu minum ini itu gatelan, saya dulu minum ini apa. Nah, itu sebetulnya yang paling baik. Jadi kita harus bilang, dokter sebagian besar akan bertanya kalau mau meresepkan, ada riwayat alergi obat gitu. Kalau misalkan ada yang keselip nggak ketanya, ya harusnya menyampaikan dari awal sebelum ditanya, saya ini nggak bisa minum obat ini. Jadi itu adalah tanda-tanda alergi. Kalau sampai Stephen Johnson itu karena bisa mengancam nyawa ya. Kalau yang berat dia bisa sampai menimbulkan kematian. Nah, itu yang harus diketahui ya, sahabat. Kalau saya ada obat yang belakangnya son-son itu saya sudah nggak bisa, karena itu tadi saya mengalami dua hal, yaitu langsung merah, dok, tidak sampai menunggu besok itu langsung merah, kemudian jantung rasanya itu sudah, wah, saya langsung konsul ke dokter bilang udah dihentikan yang stop. Itu dulu, itu yang harus diketahui berkaitan dengan hal tersebut. Nah, untuk yang alergi terhadap antibiotik, adakah pengganti antibiotik untuk pasien yang mengalami seperti kena bakteri atau adakah penggantinya, dok? Betul. Jadi kalau itu seperti yang saya sampaikan, bahwa antibiotik itu ada beberapa golongan, ada beberapa macam, ada beberapa golongan. Biasanya nanti yang sering menimbulkan alergi itu ada memang. Tapi kalau tidak kelompok yang sering ini, biasanya kita juga harus perhatikan kalau dia tidak bisa
dengan antibiotika yang jenis golongan ini kita nggak akan kasih yang lain tapi dalam satu golongan. Kita biasanya akan pindah ke kelompok yang lain. Jadi ada yang sifatnya memang lebih jarang menimbulkan reaksi. Jadi misalnya kita akan berikan antibiotik itu pada kelompok orang-orang yang punya alergi antibiotik. Apakah menjamin yang kita berikan itu nanti juga saya nggak alergi? Enggak juga, karena respon orang beda-beda. Jadi tetap nanti akan disampaikan kalau ada reaksi tetap harus stop dan menyampaikan. Kalau kalau itu obat yang kita berikan di rumah sakit, biasanya kita kan monitor ya. Biasanya obatnya kan diberikan lewat infus, di drip gitu istilahnya. Jadi dalam jumlah sedikit masuk, kalau begitu menimbulkan reaksi kita stop gitu. Jadi supaya nggak sampai masuk. Karena kalau yang berat bisa ada yang disebut anafilaksis shock ya, reaksi anafilaksis itu tiba-tiba udah hilang kesadaran ya dok? Tensinya ngedrop, anaknya sesak, jadi biru, nah yang seperti itu yang paling bahaya. Jadi itu bisa sangat cepat sekali reaksinya. Nah dok, untuk orang tua yang memiliki alergi antibiotik ini apakah juga akan diturunkan pada anak nanti atau seperti apa dok prosentasenya? Oke, jadi sebetulnya otomatis kalau alergi antibiotik dia pasti alergi enggak ya, tapi reaksi alergi itu bisa menurun. Jadi orang tua yang punya riwayat alergi, resiko anaknya ikut alergi itu sekitar 40%. Apakah alerginya sama? Belum tentu. Jadi misalkan si ayah atau si ibu alergi obat, mungkin anaknya enggak alergi obat tapi alergi debu, alergi apa. Sama, jika ayahnya alergi debu, belum tentu si anak ini alergi debu, jangan-jangan dia bisa alergi obat. Jadi riwayat alergi itu juga harus disampaikan. Saya ini alergi obat, dok. Anak saya pada kemungkinan belum tentu kalau kita belum tapi kita bisa hati-hati. Oke Bu, tak kasih antibiotik yang lebih jarang menimbulkan reaksi ya gitu. Tapi kita mesti harus bilang tetap diamati, kalau ada timbul gejala yang seperti tadi disampaikan, stop aja, mungkin nggak bisa. Gitu. Ini pertanyaan dari Pak Hari dok. Selama ini banyak pihak yang mengatakan jangan mengkonsumsi antibiotik sembarangan, tapi di Indonesia antibiotik dijual bebas. Kalau masyarakatnya saja yang diedukasi, tapi apotek ataupun juga penjual obatnya masih menjual bebas, bagaimana kalau seperti ini dok? Ini sebenarnya tadi sudah disampaikan, tapi kita pengen mengulang lagi berkaitan dengan hal tersebut dok. Pak Heri ya? Ya Pak Hari. Pak Hari, betul sekali Pak Hari 100. Jadi memang betul Pak Hari, nanti masyarakat diedukasi itu sebenarnya yang paling pokok utama ya, karena yang minta antibiotik ke apotek ini masyarakatnya. Jadi memang kita sudah melakukan beberapa kolaborasi, kita saling ya bekerja sama dengan beberapa instansi terkait. Regulator, jadi pengawasannya di bawah siapa itu sudah kami lakukan. Ya meskipun mesti ada yang miss 1-2 ya, ada oknum itu pasti, tapi sudah kita kerjakan. Sekarang sudah sangat jarang apotek menawarkan antibiotik tanpa resep dokter. Makanya tadi saya bilang tetap mungkin ada oknum, tapi kita sudah mengantisipasi itu, kita sudah melakukan kerjasama di semua pihak bahwa itu tidak bisa keluar tanpa resep dokter, karena kalau ketahuan tuh apoteknya mana, ada monitoringnya, jadi kita bisa kasih feedback atau peringatan. Jadi itu apotek mungkin masuk dalam regulasi peredaran obat. Nah yang toko-toko ini itulah yang tidak masuk regulasi, ini loh yang menjadi PR ya dok. Betul, ya, makanya yang PR. Kita edukasi awal paling utama adalah kita konsumennya. Tolong deh, nggak usah, sebetulnya saya ini nggak nakut-nakutin, enggak, tapi kita hanya memberikan edukasi bahwa ada bahayanya. Kenyataan yang ada seperti apa itu yang harus disampaikan kepada masyarakat dan sedang terjadi saat ini. Jadi itu yang mesti harus kita jadi tugas utama bersama. Karena saat ini 700.000 per tahun sahabat kematian akibat resistensi antibiotik. Anda bisa bayangkan itu untuk saat ini ya, dan ditakutkan 2050 ada 10 juta kematian akibat resistensi antibiotik. Bukan menakuti, tapi inilah angka yang ada, nyatanya seperti ini. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Mita. Dok, kalau minum antibiotik 3 kali, apakah harus makannya sebelum minum obat itu juga harus 3 kali? Karena seringkali alasan ini jadi penyebab antibiotik hanya diminum 2 kali, karena makanya 2 kali. Seperti ya, apa dok? Karena masyarakat kita yang sebelum minum obat makan dulu biar perutnya bisa terlapisi gitu. Ya.
Ya, makasih Bu Mita. Jadi memang ada jenis antibiotika yang harus dikonsumsi setelah makan. Kenapa? Karena ada obat yang nggak seluruhnya antibiotik. Ada obat itu yang bisa punya efek samping mengiritasi lambung. Tapi itu hanya sedikit. Jadi nggak seluruhnya. Jadi apakah kalau minum obat harus makan dulu? Enggak sih. Yang utama pokoknya jangan kosong perutnya. Jadi itu. Apakah boleh dok habis makan ini? Boleh, nggak ada masalah. Ada hanya 1-2 jenis antibiotika yang dipengaruhi makanan efeknya. Dan itu akan otomatis disampaikan. Bu, minumnya harus sebelum makan. Oh, ini minumnya harus setelah makan. Itu terkait dengan efek samping dan cara kerja obat yang dipengaruhi makanan. Tapi kalau sebagian besar enggak sih. Jadi hanya ada 1-2 dan itu jarang sekali dipakai. Maksudnya tidak dalam penggunaan yang sering, hanya beberapa. Nggak harus Anda makan nasi 1 piring penuh gitu baru minum antibiotik itu. Jadi nggak ada aturan harus makan dulu, kecuali ada beberapa obat tertentu yang memang itu karena mengganggu lambung. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Apa saran dari dokter seperti minum obat seperti ini ya. Nah, itu yang harus Anda lakukan ya, sahabat. Dok, kondisi di Indonesia berkaitan dengan resistensi antimikroba atau antibiotik itu seperti apa untuk saat ini supaya masyarakat lebih tahu lagi kondisinya seperti ini loh. Seperti apa dok? Ya, harus disampaikan meskipun kita sebetulnya karena ini memang tugas bersama ya. Jadi kita masuk dalam kelompok yang sudah kuning ya. Kalau kita data global dunia itu kita masuk dari kelompok yang 30-50% resistensi antimikrobanya ada di seluruh provinsi. Dan kita punya data beberapa rumah sakit besar ya. Maksudnya kita Sutomo, Hasan Sadikin, Cipto. Jadi itu memang Karyadi gitu kita memang selalu melakukan istilahnya surveillance atau kita data apakah kita punya mikroba antiresisten ini. Ya memang bukannya kita sampaikan itu sebetulnya ini enggak, tapi ya kita memang harus waspada bahwa ini tugas bersama. Memang di Indonesia sudah mulai tercatat beberapa antimikroba yang sudah resisten terhadap antimikroba yang sudah nggak mempan lagi terhadap beberapa bakteri yang sering sebagai kita bilang bakteri bandel ya. Jadi bakteri yang memang paling sering bikin masalah. Nah, itu yang nggak bisa diobati dengan antibiotik biasa. Nah, itu sudah mulai terdeteksi. Jadi kayaknya kita harus mulai itu adalah salah satu peringatan atau kewaspadaan supaya kita sama-sama berusaha. Kenapa sih kalau antibiotiknya resisten itu jelek dok? Loh, jelas kalau nggak sembuh kan lamar juga ngamarnya. Ya, betul. Kalau ngamarnya lama, duitnya lebih banyak habisnya loh. Terus mudah-mudahan bisa sembuh, kalau enggak nanti akan terjadi yang disampaikan tadi bahwa kematiannya jadi makin tinggi. Terus ya membawa beban banyak, kalau misalkan jadi terjadi kecacatan karena nggak sembuh itu kan jadi beban moral dan beban keluarga juga makin besar. Jadi tentu yang itu disampaikan bahwa together ini tidak hanya dari orang kesehatan, bukan aja tenaga kesehatan, tapi seluruh instansi terkait, masyarakat juga akan kita edukasi terus. Jadi please gak boleh dianggap nakut-nakutin dokter lain ini apa, enggak. Jadi sebetulnya kewaspadaan itu ada karena memang kita mengalami kondisi yang sudah harus diwaspadai. Kondisi realnya seperti itu yang ada di lapangan ya sahabat. Jadi karena mencegah lebih baik daripada terlambat. Nah, bukan mengobati ya, tapi daripada terlambat. Nah, itu akan lebih jadi baik lagi. Jangan sampai gitu kan rumah sakit ada antibiotiknya resisten kan, jangan sampai. Udahlah, jadi kita lebih baik penggunaannya lebih berhati-hati lagi. Dok, tips ataupun juga pesan sehat untuk masyarakat berkaitan dengan tema di Hari Peduli Antibiotik Sedunia dengan tema Prevention Antimicrobial Resistant Together ini seperti apa dok? Jadi tips atau pesan sehat bagi masyarakat terutama nomor 1 ya, kita tahu bahwa antibiotik ini bukan cuman obat. Jadi tidak saja dia bisa menyembuhkan, tapi dia juga mempunyai efek ke belakang yang bisa berbahaya, yaitu resistensi. Sehingga kita dalam penggunaannya harus hati-hati, sebaiknya jangan memakai sendiri. Dan kalau bisa nomor 1 jangan sakit. Nah, itu yang jangan sakit, karena kalau sakit kita harus butuh obat. Nah, kalau ternyata bakteri dapat antibiotika dia. Gimana caranya jangan sakit? Hidup bersih.
hidup sehat, makan, minum air bersih, ya, terus kemudian cuci tangan. Nah, itu yang paling bagus, hand wash. Karena biasanya infeksi itu ditularkan dari gaya kita sendiri. Betul. Nah, kalau nggak kotor, gaya hidup nggak sehat, seperti itu. Kemudian vaksin. Ya. Ada banyak penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin. Jadi itu vaksinasi anak-anak kita jangan sampai lupa. Ya. Terus ya harus bisa menyebarkan semua yang kita punya ini kepada teman-teman terdekat, keluarga terdekat, juga ingin ikut saling mengingatkan. Ya itu ya, sahabat PHBS, itu yang utama ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Ini sudah mulai harus dilakukan karena di pandemi kita sebenarnya diingatkan sahabat. Nah itu yang kita harus teruskan hingga saat ini, hingga nanti gitulah. PHBS ini perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga pola makan, kemudian dan beraktivitas karena sudah bukan pandemi, nggak ada rebahan lagi gitu. Olahraga. Ya. Saat pandemi nggak ada orang sakit loh, karena semua di rumah. Nah, tapi kan kita nggak setelahnya dok, obesitas banyak. Jadi yang terpenting karena sekali lagi antibiotik itu merupakan obat label merah, penggunaannya juga dosisnya itu harus sesuai dengan anjuran dokter ya, sahabat. Membelinya diwajibkan. Anda pasti tahu ya, label merah diwajibkan dengan resep dokter. Jadi jangan sembarangan. Kalau memang nggak enak nih dalam 2-3 hari dengan makan yang sehat, kemudian masih terasa tidak enak, sudah harus melakukan pemeriksaan saja, sahabat ya. Jangan jadi dokter sendiri gitu, karena banyak hal berkaitan dengan antibiotik ini yang hanya dokter yang tahu, baik itu jenisnya ataupun juga peruntukannya supaya tepat, sahabat ya, supaya tidak terjadi resisten. Karena kita tidak tahu angka yang sudah ada sekarang ini, fatality-nya berkaitan dengan antibiotik ini akan semakin naik. Kita pengennya adalah mengurangi angka tersebut itu ya, itu yang terpenting. Kita melakukan bersama-sama sesuai dengan tema prevention, antimikroba resistant together itu ya. Terima kasih Dr. Reni Kartina, spesialis anak konsultan. Sama-sama Mbak Yanti. Sudah memberikan kita banyak informasi dan juga edukasi berkaitan dengan tema, sahabat, dan beliau merupakan juga Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba RSUD Dr. Sutomo dan staf Divisi Tropik Infeksi KSM Ilmu Kesehatan Anak RSUD Dr. Sutomo FK UNER. Dan Anda yang tertinggal bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri, di Radio Merkuri 96, sahabat. Kita ketemu lagi di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya minggu depan, karena Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini hadir setiap Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang dan merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya. Saya Andra Lestari, stay safe, stay healthy, be happy, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.